Pak Katamso Pak Sugiono itu belum meninggal pada waktu itu, masih mendengkur, terus akhirnya dilempari pakai batu-batu besar. Yogyakarta yang dihasut oleh PKI adalah Batalion L, karena Pak Katamso dihasut tidak mau, ideologinya tetap Pancasila, makanya beliaulah yang dibunuh. Kota Yogyakarta turut jadi saksi bisu gugurnya 2 perwira TNI Angkatan Darat akibat tragedi G30S. Berjarak 6 km dari pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kentungan Sleman, terdapat tragedi yang cukup memilukan pada 1 Oktober 1965. Dan Rem 072 Pamungkas kala itu, Kolonel Katamso Darmo Kusumo dan Kasrem 072 Pamungkas Letkol Sugiono gugur setelah diculik dan disiksa secara brutal oleh anak buah mereka. Jasad keduanya kemudian dikubur dalam satu galian lubang di tepi jalan dekat jalur alternatif antara wilayah Condong Catur dan Kaliurang. Lokasi tersebut kini dijadikan sebagai museum monumen pahlawan Pancasila. Tribuners, tragedi G30S tidak hanya merenggut nyawa 7 pahlawan revolusi di Jakarta. Ada 2 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S di Yogyakarta. Keduanya adalah Brigjen Anumerta Katamso dan juga Kolonel Infanteri Sugiono. Keduanya diculik, disiksa, dan dibunuh dalam peristiwa G30S. Lalu seperti apa jejak kelamnya? Ikuti penelusurannya. Dalam Museum Monumen Pahlawan Pancasila terdapat beberapa bagian serta peninggalan yang dapat menggambarkan kondisi kala itu. Mulai dari relief yang menceritakan perjalanan saat Katamso dan Sugiono diculik, disiksa, dikubur hingga diangkat jadi pahlawan revolusi. Lalu lubang asli tempat keduanya dikubur secara tidak layak oleh para pemberontak. Replika mobil yang digunakan untuk penculik, hingga benda-benda yang jadi saksi bisu kematian tragis Katamso dan Sugiono. Halo Tribuners, saat ini saya sudah berada di area Museum Monumen Pahlawan Pancasila. Nah, saat ini saya akan ngobrol-ngobrol untuk mencari tahu tentang sejarah G30S yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui sejarah yang lebih dalam, tentu saya nggak sendirian karena saya akan ngobrol-ngobrol dengan pihak dari museum. Nah, sekarang sudah berada di sini ada Pak Malis. Halo Pak Malis. Halo Mbak Siska. Selamat pagi Pak Malis. Sehat ya Pak Malis? Alhamdulillah sehat. Pak Malis ini adalah pengelola museum ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, Pak Malis boleh dong diceritain soal sejarah G30S yang ada di Yogyakarta. Ini kan ada 2 pahlawan revolusi ya Pak ya di Yogyakarta yang gugur kala itu. Nah, di sini adalah tempat keduanya dikubur ya Pak ya? Iya, maksudnya istilahnya disiksa dan dikubur di sini. Terus penemuannya di sini, terus dipindah ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Jadi ini bisa dibilang jadi titik poinnya ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, boleh diceritain lebih mendalam nggak sih Pak, ini seperti apa sih kala itu? Boleh Mbak, mungkin ini untuk generasi muda ya, untuk besok untuk generasi muda biar lebih tahu sejarahnya dari Museum Monumen Pahlawan Pancasila. Mungkin dari awal memang kejadian itu sama persis Mbak yang di Jakarta. Kejadiannya tanggal 30 September 1965. Mungkin kita bisa saya ceritakan dari relief ini, yang pertama ini ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 48 yang dipimpin oleh Musso pada waktu itu. Terus akhirnya Partai Komunis itu kan menjadi partai 4 besar pada waktu itu tahun 55, terus akhirnya ingin menguasai bangsa Indonesia ini, maka dengan kelicikannya ingin menguasai bangsa Indonesia ini, yang sebenarnya negara ini ideologinya Pancasila mau dibuat menjadi negara komunis pada waktu itu. Makanya yang dihasut oleh Partai Komunis pada waktu itu adalah tubuh TNI AD. Kenapa kok tubuh TNI AD yang dihasut pada waktu itu? Mungkin sepengetahuan saya itu adalah karena dulu presiden pertama kita waktu itu kan di sekelilingnya ada Dewan Jenderal, termasuk yang di Jakarta Pak Ahmad Yani dan sebagainya, itu kan yang di sekelilingnya Pak Soekarno pada waktu itu. Makanya TNI AD lah yang dihasut pada waktu itu. Seperti itu, termasuk juga yang di Yogyakarta. Kemudian saya bercerita yang di Yogyakarta karena Yogyakarta yang dihasut oleh PKI adalah Batalion L, yang sekarang menjadi
Batalion 403 Mekanis. Ya inilah batalion yang dihasut oleh Partai Komunis pada waktu itu tahun 65. Inilah pemberontakannya pada waktu itu tanggal 30 September tahun 65. Yang pertama itu gambar yang relief, yang ketiga adalah Pak Katamso diculik dari rumah kediaman. Nah ini dari rumah kediaman itu pun saya juga nggak bisa secara fakta menceritakan karena ada beberapa versi rumah dinasnya itu. Kalau sejarahnya itu ada di depannya Museum TNI AD. Yang dulu kan itu markas Korem, Mbak. Jadi di Gramedia, yang sekarang ada Gramedia di jalan, kalau ke timur itu Jalan Solo namanya. Nah itu rumah dinasnya ada di depannya, yang sekarang menjadi kantor Golkar. Tapi ada versi juga, katanya juga sejarahnya ada di baratnya Gramedia. Itu sekarang yang menjadi ada Dunkin Donat dan sebagainya. Sampai McDonald itu. Terus ada di depannya Gramedia yang sekarang menjadi Bank BTN. Itu katanya juga dulu di situ rumah dinasnya Pak Katamso. Oke, jadi sudah berubah semua ya, Pak ya? Berubah semua, jadi saya sebagai pengelola Museum Monumen Pahlawan Pancasila tidak bisa menceritakan secara fakta seperti itu. Nah inilah beliau dijemput di sana. Ini habis dari Magelang berarti ya, Pak ya? Bukan, kalau yang Pak Katamso di rumah kediaman. Nanti kalau Pak Sugiono itu yang baru dari Semarang, terus dia pulang ke Yogyakarta langsung ditodong pakai senjata laras panjang. Katanya sempat rapat dulu Pak sama Pak. Yang rapat itu Pak Sugiono. Jadi Pak Katamso itu diculik dari rumah kediaman pakai mobil gas, itu ada di relief itu mobil gas, namanya jeep gas. Beliau diculik dari rumah kediaman, terus ditodong pakai senjata laras panjang. Pada waktu itu terus dibawalah ke markas komando di utara sana sekitar kalau kira-kira kalau dari sini 1 kilo. Tapi ini dari rumah kediaman tadi di dekat markas Korem yang sekarang menjadi Museum TNI AD. Beliau dibawa ke markas komando. Di situ mungkin tidak bisa menceritakan sejarahnya juga. Entah itu seperti yang di Jakarta, disisaknya seperti itulah. Disisaknya seperti itu atau saya tidak tahu. Berarti mereka ini adalah anak buahnya dari Pak Katamso ya, Pak? Iya, kan di bawahnya dulu sebenarnya Pak Katamso menjabatnya kan Komandan Korem 072 Pamungkas. Danrem berarti. Ya, Danrem, terus Pak Sugiono itu Kasrem. Jadi wakilnya. Jadi tetap anak buahnya Pak Katamso pada waktu itu. Tapi kan dihasut karena Pak Katamso dihasut tidak mau, ideologinya tetap Pancasila, makanya beliaulah yang dibunuh pada waktu itu. Jadi ingin menguasai Jogja pada waktu itu. Tapi kenapa sih Pak Yogyakarta dipilih? Kenapa mereka beraksinya di Yogyakarta gitu? Karena mungkin sampai sekarang pun Jogja sebagai kota strategis gitu ya? Strategis, dulu juga pernah jadi ibu kota negara pada waktu itu tahun 49, agresi militer yang kedua. Itu juga seperti itu, termasuk yang nanti yang meresmikan itu kan dulu uang goldennya untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia, Pakualam ke-8 seperti itu. Nah kemudian Pak Sugiono, kalau Pak Sugiono ini yang gambar keempat, di relief keempat ini Pak Sugiono pada waktu itu baru ada rapat di Semarang dengan Pak Suryo Semeno, waktu itu menjabat Pangdam 7 Diponegoro yang sekarang menjadi Pangdam 4 Diponegoro pada waktu itu. Kenapa beliau itu sebenarnya sudah di telegram pada waktu itu sama istrinya. Nah, ini di buku sejarah nggak ada. Nah, itu seperti itu karena yaitu tadi seorang TNI tetap patuh pada pimpinan, Pak Sugiono tetap pulang ke Yogyakarta. Sesampainya di Yogyakarta sebenarnya beliau itu ingin berangkat bareng sama Pak Katamso. Mencarilah Pak Sugiono itu ke kediamannya Pak Katamso, tapi Pak Katamso tidak ada. Terus Pak Sugiono berangkat ke markas Korem yang sekarang menjadi Museum TNI AD mencari Pak Katamso, tapi Pak Katamso juga sudah tidak ada. Kecelik begitu ya? Iya, kecelik. Terus ya itu tadi ajudannya sudah beda. Terus pakai senjata laras panjang itu. Dibawalah Pak Sugiono juga ke markas komando setelah itu. Nah setelah di sana entah kita tidak tahu disiksa seperti apa. Kemudian di menjelang dini hari Pak Katamso dulu yang dibawa ke depan lubang sini.
Pakai mobil gas. Pakai mobil gas itu versinya juga ada beberapa, ada yang dinaikkan, ada yang diseret tangannya. Jadi beliau itu tangannya ditali terus diseret pakai mobil gas itu juga ceritanya seperti itu. Tapi saya bercerita yang dinaikkan mobil saja. Dinaikkan mobil terus pada waktu itu yang mengeksekusi adalah kompi mortir. Kompi mortir itu waktu itu dankinya Peltu Sumarti. Terus yang memegang tangan kanannya kirinya itu adalah Sersan Alip dan Toyo pada waktu itu. Peltu Sumarti terus sesampainya di depan lubang, Peltu Sumarti mengambil kunci mortir. Kunci mortir itu adalah kunci yang untuk mortir itu adalah pelontar peluru yang jaraknya 500 meteran. Nah, itu untuk memukul kepala beliau dari belakang seberat sekitar 3-5 km. Pak Katamso pada waktu itu yang pertama dipukul itu menghindar, tapi yang kedua akhirnya kena terus tersungkur di tanah terus dimasukkan ke lubang. Gitu. Kemudian Pak Sugiono sama persis juga ceritanya, jadi juga dibawa ke sini juga sama Peltu Sumarti sama Sersan dan Alip dan Toyo itu, terus dipukul kepalanya dari belakang, beliau tersungkur terus dimasukkan ke lubang. Tapi di lubang itu kepalanya Pak Katamso Pak Sugiono menghadap barat dan timur. Pada waktu kakinya bertemu di tengah. Tapi Pak Katamso Pak Sugiono itu belum meninggal pada waktu itu, masih mendengkur. Terus akhirnya dilempari pakai batu-batu besar yang untuk membuat rumah, untuk fondasi rumah itu. Sampai akhirnya kedua pahlawan itu meninggal, terus digundukin pakai tanah lagi, terus untuk menghilangkan jejak ditanamin ubi jalar sama pohon pisang juga. Seperti itu. Tapi Pak, kalau dulu itu kondisi Korem sendiri saat itu seperti apa sih Pak? Apakah semuanya yang membunuh Pak Katamso dan juga Pak Sugiono itu terafiliasi dengan PKI? Nah, kalau yang dihasutkan Batalion L, Mbak. Jadi memang tidak semuanya katanya itu. Sejarahnya yang saya tahu. Terus ada saksi Mbah siapa saya juga lupa, rumahnya Pak Gondang sini juga pernah bercerita dulu di bedah buku yang diadakan oleh 403 waktu itu. Memang tidak semuanya karena waktu itu ada TNI yang pasukannya itu ditugaskan keluar pada waktu itu. Memang lebih dari 90% memang dihasut oleh PKI karena pimpinannya itu kan, kalau Danjon itu kalau sudah dihasut oleh PKI makanya sampai ke bawah pun juga mengikutnya ke pimpinan. Kalau untuk istri-istrinya dan nanti kita bercerita yang di sana untuk keluarganya, itu di buku sejarah tidak ada. Kita lanjut ke sana. Ini adalah fakta-fakta sejarah yang tidak ada di buku sejarah ya? Iya, kalau yang di sini ya, ini yang relief yang di paling timur sendiri ini pemberangkatan John L ini kan ke Sumatera Utara atas perintahnya Pak Suryo Sumeno waktu itu yang menjadi Pangdam 7 Diponegoro. Karena untuk mencari kedua pahlawan ini kan harus steril dulu tempat ini, harus kosong dulu seperti itu. Makanya kan sama Pangdam 7 Diponegoro pada waktu itu kan diperintahkan ke tugas untuk ke Sumatera Utara. Itu untuk semua prajurit? Iya. Oke, berarti di sini kosong? Kosong, Mbak. Jadi untuk keluarganya dan istri-istrinya dan anak-anaknya dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Termasuk keluarganya juga? Kalau istrinya sama anak-anaknya dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Iya, maksudnya disterilkan? Iya, seperti itu. Nah, ini mungkin di buku sejarah tidak diceritakan karena versinya juga banyak. Nah, itu tadi kan mungkin kalau pemerintah dulu itu untuk tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan sampai saat ini pun seperti itu, karena takutnya ya apakah balas dendam atau gimana kan kita juga nggak tahu seperti itu. Nah, makanya ini kalau ceritanya yang saya pernah dengar dari keluarga atau dari yang saya ceritakan tadi Pak Edi yang ikut membantu mencari kedua pahlawan itulah, dari stasiun Lempuyangan diberangkatkan ke Semarang, dinaikkan kapal, senjatanya tapi sudah dilucuti semua pada waktu itu. Dilucuti semua, di tengah Laut Jawa ditenggelamkan semua. Seperti itu, makanya saya bercerita seperti ini, jangan sampai
dimedsoskan karena tanda kutip kalau peristiwa G30 SPKI sangat sensitif seperti itu. Nanti tidak membuat pro dan kontra. Versi yang kedua dari Pak Edi itu dari stasiun Lempuyangan diberangkatkan ke pangkalan AU Adi Sucipto yang di sana sudah disiapkan pesawat Hercules, dilucuti senjatanya semua. Sesampainya di Sumatera Utara, anggota Batalion L ini ditembaki semua. Jadi hilang pada waktu itu. Mungkin kalau Mbak Siska sudah baca-baca, mungkin kalau waktu peristiwa G30 SPKI termasuk di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu banyak yang hilang ya seperti itu. Oke. Jadi mereka hilang gitu. Hilang, pokoknya hilang gitu. Seperti itulah. Setelah pencarian, setelah sini steril ya Mbak, steril, barulah pencarian itu dimulai. Barulah tanggal 21 Oktober 65 Pak Katamso dan Pak Sugiono diketemukan di lubang sini. Kenapa kok bisa ditemukan di lubang sini? Karena lubang ini dulu pas di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan, di kawat berduri, dibuat belok karena dibuat monumen pahlawan Pancasila. Nanti lubangnya bisa dilihat, itu dulu jalannya itu sebenarnya ini lurus. Dari dari timur ke barat itu lurus. Menghubungkan dari Jalan Kaliurang sama Condong Catur. Nah, karena dalamnya cuma 70 cm, ada warga lewat, kan dari dulu emang jalan pintas dari Jalan Kaliurang sampai Condong Catur, ada warga yang lewat, katanya sejarahnya seperti itu, emang ngasih tahu ke anggota Pak Suryo Semeno waktu itu dibantu Korem, dibantu Kodim untuk mencari ada bau busuk di sini, makanya barulah tanggal 21 Oktober 65 baru ketemu. Dan kejanggalannya juga ada pohon pisang yang sudah tumbuh di sini karena katanya dulu di sini itu ya cuma pohon-pohon besar seperti ini Mbak. Jadi kalau barak-barak ini belum ada. Jadi barak itu adanya yang di utara sana. Jadi dulu mungkin kalau zone L itu anggotanya cuma 200-an, kalau sekarang kan kalau zone itu kan sekitar 800-an. Seperti itu. Nah, setelah diketemukan di sini diotopsi lah Pak Katamso Pak Sugiono dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutarto. Rumah sakitnya TNI AD yang di selatannya Gramedia. Kalau dulu terkenalnya DKT, itu kan rumah sakit TNI AD. Karena saya tahu mungkin saya juga anak tentara, jadi saya ya tahu lah, maksudnya sedikit tahu kalau DKT itu adalah rumah sakit TNI AD seperti itu. Jadi lamanya penemuan jenazah itu karena satu diantaranya? Iya, karena ya itu tadi Mbak Siska. Kalau di Jakarta kan kalau di film G30 SPKI itu kan ada yang bisa melarikan diri, seorang polisi ya itu ya, seorang polisi. Kalau di Yogyakarta, di Yon L ini nggak ada saksinya. Karena yang terlibat itu adalah Yon L pada waktu itu. Yang mengetahui ya di dalam itu. Tapi ada warga yang melihat dulu katanya kan di jalan sana itu ditutup pakai tank itu katanya. Katanya itu. Jadi di faktanya nggak bisa secara fakta. Seperti itu. Pokoknya intinya nggak ada saksi hidup pada waktu itu. Makanya baru tanggal 21 Oktober baru ketemu. Nah, terus diotopsi di rumah sakit DKT, terus dibawalah ke markas Korem yang sekarang menjadi Museum TNI AD. Nah ini di sana di upacara militer, inspektur upacaranya, nah ini kebetulan Bapak Brigjen Suryo Semeno waktu itu yang menjabat Pangdam 7 Diponegoro. Seperti terus dibawalah kedua jenazah Brigjen Anomerta Katamso sama Kolonel Infanteri Anomerta Sugiono pakai kedua tank Panzer ini ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Di sana dimakamkan di Blok D Timur. Namanya Blok D Timur di sana. Kalau di TMP Kusumanegara itu makamnya jadi urut. Jadi nggak membeda-bedakan di sana mau pangkatnya jenderal atau apa tetap urut nomor. Beda kalau yang di Kalibata kan disendirikan, ada menteri sendiri, anehnya sendiri. Lah di relief terakhir inilah menetapkan menjadi pahlawan revolusi TAP MPR nomor 2 tahun 78 Eka Prastia Pancakarsa. Setelah menceritakan soal relief, Pak Malis mengajak saya untuk melihat langsung lubang tempat 2 perwira TNI AD itu dikubur. Di lubang sedalam 70 cm inilah Katamso dan Sugiono meregang nyawa sebelum dihujani oleh batu-batu berukuran besar. Nah ini lubangnya.
Jadi dulu kan belum ada batu batanya. Terus karena mungkin ini Mbak. Jadi dulu kan belum ada batu batanya. Terus karena mungkin dari pihak monumen waktu itu masih di bawah kementerian kementerian dari TNI, kementerian Menhan atau gimana, terus dibuatlah biar tidak longsor tanahnya seperti itu. Terus Jadi dulu posisinya seperti apa Pak? jadi dulu itu sebenarnya emang satu lubang, tapi itu ada cekungan dua. Oh, Cekungan dua itu, terus kepalanya Pak Katamso ada di timur, kepalanya Pak Sugiono ada di barat. oke. Jadi kakinya itu bertemu di tengah. Jadi Jadi mereka agak telungkup. Oh, Nah, nanti di foto itu ada agak telungkup seperti itu. oke. Dan setiap tanggal 30 September ada tirakatan. Bentar lagi, mungkin kurang 5 hari lagi ada di sini ada tirakatan. Itu panitianya dari gubernur, dari protokol DIY. Terus nanti paginya itu ada upacara Hari Kesaktian Pancasila. Inspektur upacaranya kalau tidak berubah, inspektur upacara adalah gubernur DIY. Seperti itu. Injil. Jadi kalau tirakatannya Di sini Mbak, jadi nanti bukan di sini sih, sini kan tempat sakral. Ya. Nanti biasanya ada triatikal juga di depan batu itu. Nanti untuk undangan-undangan itu dibuat dibuat kayak tenda, panggungnya agak ke atas. Nanti triatikalnya di sini, di konblok itu. Seperti itu. Tapi ini kalau sama permukiman warga saat itu jauh nggak sih Pak? Ya jauh sih Mbak, maksudnya kalau di sini mungkin dulu belum ada ya. Masih kebun ya Pak? Iya, Kosong. kosong. Oke. Makanya di sini paling selatan sendiri. Oh, Makanya dicarilah biar untuk menghilangkan itu kan di sini pada waktu itu. Tapi ya namanya sudah takdir atau apa kan tetap bisa ketemunya di sini seperti itu. Termasuk kejanggalan tadi ada pohon pisang yang tahu-tahu tumbuh terus itu juga sudah berbuah juga katanya. Itu sejarahnya itu seperti itu. jadi ada warga berarti yang melihat Warga itu lewat Pak, lewat. Kan ini dulu di Kawat Berduri, di pinggir Kawat Berduri ya ini. Nah ini jadi ini jalannya itu lurus dulu. Nanti bisa dilihat di di foto aslinya di dalam tadi itu pas lubang ini di pinggir Kawat Berduri. Jadi kalau dulu batalion itu pembatasnya itu Kawat Berduri, bukan tembok. Seperti itu. Oh, jadi sana langsung jalan gitu ya Pak? Iya, sini sudah jalan. Maksudnya sini sudah jalan. Sini itu udah jalan pintas. Jadi lubangnya di sini, di sini ada Kawat Berduri. Seperti itu. Wong ini kalau ya Mbak, kalau misalnya kita gali, maksudnya nyangkul di sini masih ada aspalnya, lurus ini tuh masih ada aspalnya. Oke. Jadi tapi dulu sudah ada aspalnya, jadi Ada. jalan. Tapi cuma kecil gitu loh. Oke. Kalau sejarahnya ya Mas ya, kalau sejarahnya ini memang Pak Katamso yang di timur, terus yang Pak Sugiono yang di barat. Oh, gini nggak Pak? Apanya? Jadi kan kepalanya di sana, kepalanya Pak Katamso di sana, kepalanya Pak Sugiono yang di sini. Kakinya bertemu di tengah. Kayak yin and yang gitu Pak? Iya. Telungkup tapi miring. Oh. Telungkup tapi miring. Tapi waktu itu Pak Sugiono masih pakai seragam atau? Katanya sih Mbak. Katanya pakai seragam katanya. Sekarang baru pulang dari Semarang. Tapi kalau Pak Katamso pakai baju piyama. Karena dari rumah tadi. Udah pakai baju piyama. Jam 17.00 WIB itu di buku sejarah diceritakan seperti itu. Tapi di rumah Pak Katamso nggak ada pihak yang masih pro ke Pak Katamso gitu? Maksudnya? Yang tidak terafiliasi dengan PKI? Keluarganya gitu. Prajuritnya. Kan biasanya ada yang jaga tuh Pak. Semuanya sudah terafiliasi. Iya itu katanya. Seperti itu. Tapi kalau ceritanya dari cucunya kan yang sering diundang itu kan emang cucunya Pak Katamso, yang putranya Pak Katamso yang pertama itu Pak Haryo namanya itu ya. Kalau ceritanya itu
diceritakan sama Pak Aryo itu ya tahu-tahu dibawa gitu. Ceritanya bapaknya itu tahu-tahu dibawa, langsung dibawa, terus keluarganya itu nggak tahu. Maksudnya ya yang dibawa itu kan pakai dureng, ya taunya anggotanya beliau gitu loh pada waktu itu. Seperti itu Mbak. Jadi kalau untuk menceritakan apakah ada pengawalnya di situ, kalau ceritanya dari keluarganya seperti itu. Jadi diculik di hadapan keluarganya ya Pak ya? Iya, waktu itu. Tapi saat itu ada perlawanan mungkin dari Pak Katamso? Tidak ada itu katanya itu. Oh, jadi yaudah ikut aja gitu? Itu seperti itu. Ya mungkin pertimbangan dari Pak Katamso kalau ada kan anaknya kan masih kecil-kecil pada waktu itu. Wong itu jadi bapaknya Pak Aryo itu waktu Pak Katamso diculik itu Pak Eri itu namanya almarhum Pak Eri itu masih SMP. Seperti itu, masih kecil-kecil. Jadi takutnya mungkin kalau putra-putranya kalau ada kekerasan kan nanti mungkin trauma atau gimana kan. Saya juga nggak tahu kalau sejarahnya yang diculiknya di rumah itu seperti apa gitu. Saya tidak bisa secara detail. Penjelasan Pak Males berlanjut pada replika mobil Jeep gas yang digunakan untuk menculik Brigjen Anumerta Katamso dan Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Mobil ini jadi gambaran kendaraan yang kala itu digunakan untuk membawa Katamso dari rumah dinasnya di kota Yogyakarta menuju markas Komando Yon L yang kini jadi Batalion Infanteri 403 Wirasada Pratista. Sekarang kita ada di mana nih Pak? Kita sekarang menuju ke ke mobil yang untuk menculik kedua pahlawan Mbak Siska. Ya inilah mobil yang digunakan pada waktu itu, tapi ini bukan aslinya, duplikatnya. Replika ya? Iya, replikanya seperti ini. Jadi dulu Pak Katamso dinaikkan ke mobil ini mobil ya, ini, Pak? iya. Dari rumahnya ke Batalion L ini. Okay. Terus dini harinya juga dibawa pakai ini ke depan lubang itu. Pak Sugiono pun juga sama. Dengan mobil yang sama? Sama. Seperti itu. Karena yang mengeksekusi waktu itu kompi mortir. Kompi mortir. Iya, namanya kompi mortir. Kalau sekarang kan kompinya ada kompi A, kompi B, kompi ban, kompi C yang di Demak Ijo itu. Kompi markas. Waktu itu ada berapa orang yang? Nah, ini tadi yang tak ceritakan di gambar relief tadi ada Peltu Sumarti sama Sersan Alif dan Toyo. 2 ya? Jadi 3. Oh 3. Tiga. Yang membawa itu 3. Tapi kalau waktu itu posisinya Pak Katamso ada di mana? Kalau posisinya persis saya juga nggak tahu ya Mbak, mungkin di belakang karena dipegangi tangannya sama Sersan Alif dan Toyo pada waktu itu. Kalau secara detailnya saya nggak tahu. Oke, jadi mobil ini yang membawa Pak Katamso dari rumahnya terus dibawa ke tempat tempat penyiksaan, kemudian dibawa ke sini untuk dieksekusinya di sini. Oh, di sini. Iya, seperti itu. Oke, menarik. Yuk, kalau kita mau lanjut ke kita lanjut ke sana. Tank Panzer yang untuk membawa kedua pahlawan. Ini ada jeep. Tadi jeep gas, kemudian di sini ada tank Panzer. Tank Panzer. Ini digunakan untuk? Kalau ini digunakan untuk membawa, untuk mengangkut kedua jenazah pahlawan revolusi ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Jadi sama, yang di Jakarta kan kalau di film itu sama, yang di akhir-akhir film itu. Nah itu kan tanknya juga seperti ini bentuknya. Nah ini yang di Yogyakarta, inilah tank yang untuk membawa kedua pahlawan ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Ini namanya tank. Mana ya, apanya? Petinya. Oh, petinya di sini Mbak, ya kita. Tapi nggak bisa dibuka, karena saya kunci karena untuk saya kunci untuk mainan anak-anak kecil. Nah ini di sini dimasukkan di sini. Di dalam itu luas. Luas. Oke. Kirain di atasnya. Bukan di atasnya, kalau di atasnya nanti lempang. Nah ini di dalamnya sini. Seperti itu. Jadi dibawa secara terhormat ya Pak ya? Iya. Jadi kalau nanti dilihat di di foto-fotonya itu di sepanjang jalan Kusumanegara itu banyaklah masyarakat yang melihat pada waktu itu. Persis sama yang di film di Jakarta itu.
Tapi sayangnya emang kalau di Yogyakarta itu nggak terekspos. Jadi generasi muda itu kalau di buku sejarah cuma tahunnya 7, ternyata ada 2 yang di Yogyakarta. Selain mobil Jeep gas, ada pula replika tank Panzer yang jadi kendaraan terakhir Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono menuju peristirahatan terakhirnya. Tank ini digunakan untuk mengangkut peti jenazah kedua pahlawan revolusi tersebut menuju Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Tadi kita udah lihat relief dari perjalanan Pak Katamso diculik, kemudian ditemukan dan ditetapkan jadi pahlawan revolusi. Iya. Kemudian tadi kita ke Lubang, ke mobil Jeep gas yang membawa Pak Katamso. Kemudian ini adalah tank Panzer yang membawa jenazah Pak Katamso dan juga Pak Sugiono. Selanjutnya Pak, kita mau kemana? Kita bisa melihat lagi benda-benda yang pernah dipakai Pak Katamso. Terus ada foto-foto penemuan jenazah, ada alat-alat yang untuk membunuh kedua pahlawan. Ada di Museum Mini Monumen Pahlawan Pancasila di sebelah timur sana, Mbak Siska. Itu masih asli semua, Pak? Yang bajunya asli, fotonya asli, batunya duplikat, tapi kunci mortirnya untuk memukul kedua pahlawan itu asli. Oke. Jadi penasaran seperti apa, langsung kita ikutin Pak Malis. Pak Malis kemudian mengajak saya untuk melihat ke dalam museum yang menyimpan sejumlah peninggalan sekaligus saksi bisu tragedi G30S. Benda-benda tersebut disimpan rapi di balik etalase kaca yang disediakan oleh pihak museum. Hal yang membuat bergidik adalah ada seragam loreng yang disebut digunakan oleh Kolonel Sugiono saat dirinya tewas dibunuh. Nah, Pak Malis, kita udah sampai di mana nih, Pak? Nah, ini kita sudah kita mau masuk ke Mbak Siska, ke ruangan museum mini dari Museum Pahlawan Pancasila. Kita bisa melihat baju-baju yang pernah dipakai, terus ada lukisan juga, ada foto-foto penemuan jenazah yang asli dan alat-alat untuk yang membunuh kedua pahlawan. Jadi ada beberapa saksi bisu saat eksekusi dari dua pahlawan revolusi itu, iya, ya? Mbak Siska. Nah, langsung kita masuk aja ya, Tribuners. Nah, ini adalah seragamnya Pak Katamso, Pak? Iya, seragamnya Pak Katamso waktu itu yang pernah dipakai. Tapi kalau pas waktu diculik kan pakai baju piyama. Nah, ini seragamnya. Dan itu juga ada riwayat hidupnya. Itu di situ mungkin dulu masih di orang Seragen ya Pak Katamso? Iya, orang Padi. Oh, orang Padi. Orang Padi kalau Pak Katamso. Oke, ini adalah seragam kebasarannya dari Pak. Nah, ini namanya PDL apa ya? Kalau untuk upacara itu PDH 3 atau PDL 3 gitu. Ini ya agak beda dari yang sekarang ya Pak ya? Iya, kan zaman dulu Mbak. Jadi kalau ini pangkatnya pun juga berbeda. Kalau dulu itu, kalau pangkat itu kalau kolonel itu bintangnya kecil-kecil tapi perunggu. Kalau sekarang kan melati 3 itu. Kan ini sebelum meninggal. Terus meninggal terus dinaikkan 1 tingkat jadi brigjen. Seperti itu. Oke. Ini dari seragamnya Pak Katamso. Lanjut ke seragamnya Pak Sugiono. Nah, ini Mbak. Nah, ini yang Mbak Siska tadi tanyakan, dulu Pak Sugiono katanya pakai baju, masih pakai baju dinas ya, ini katanya ya. Sejarahnya ini pakai baju ini seperti ini juga. Nah, dorengnya kan juga doreng kayak Belanda. Kalau dulu itu seperti ini. Ini yang pernah dipakai Pak Sugiono pada waktu itu. Jadi yang waktu itu melekat di jenazahnya? Iya, katanya sejarahnya seperti itu. Ini adalah pangkat-pangkatnya Pak. Iya, ini kan bintang, ini yang bintang 1, bintang, tapi ini kan bukan yang bintang sekarang, ini kan kalau dulu kan bintangnya bintang perunggu, masih mayor, terus sama letkol, terus beliau gugur dinaikkan 1 menjadi kolonel. Oke. Dari seragam Pak Katamso, seragam Pak Sugiono, kita berlanjut kemana lagi Pak? Langsung ke timur aja Mbak Siska. Ini adalah foto-foto waktu ini itu ya foto-foto Pak ya? penemuan jenazah yang tadi saya tunjukkan. Mbak Siska tanya gimana kok bisa masuk ke lubang itu. Nah, ini agak telungkup
ini Pak Katamso pakai baju piyama. Nah ini itu tadi kan miring tapi telungkup. Kalau yang ini Pak Sugiono, nah itu ada kopelnya itu. Nah itu kita nggak tahu fotonya karena foto zaman dulu. Ini dari mungkin foto-foto dari TNI, dari arsipnya TNI. Kita nggak punya arsipnya, tapi kita sudah ngerepro karena kalau untuk pameran museum kan kita ikut di Museum Pahlawan Pancasila, ikut Baramus itu perkumpulan dari museum-museum CDIY itu tiap tahun mesti ada pameran museum seperti itu. Kita yang memunculkan, yang kita anukan di foto-foto ini. Terus yang bawah ini adalah batu-batu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan untuk melempari kedua pahlawan. Sebesar akhirnya ini, Pak? Iya. Terus ini ada kunci mortir. Ini asli. Kalau yang di Benteng Vredenburg itu kan dari museum CDIY kan ada semua. Tapi kalau di sana kan ada yang koleksinya kita, tapi dia duplikat. Kalau ini asli. Seperti itu. Jadi karena dulu 3 minggu ya Pak penemuannya ya? Iya, kondisi jenazahnya sudah busuk, sudah rusak. Nah ini sampai diangkat, terus diotopsi di rumah sakit DKT. Ini terus proses otopsi? Iya, proses otopsinya ini. Nah, terus ini proses pengangkatan dari lubang tadi, ini proses otopsi, terus ini di upacara militer tadi sama inspektur upacaranya Pak Suryo Sempeno. Nah ini di Jalan Kusuma Negara. Nah ini kan banyak yang melihat. Ya, terus akhirnya sampai ke Taman Makam Pahlawan. Gitu Mbak, cerita dari Museum Monumen Pahlawan. Juga mengerikan ya, bergidik ya Pak. Iya. Itu besar banget ya Pak ya. Iya. Jadi saat itu kondisinya masih sekarat ya? Iya, beliau masih mendengkur pada waktu itu. Tapi yang dikasih di sini cuma batunya 3, tapi katanya banyak dulu. Gitu. Tapi waktu itu ada informasi ini nggak sih Pak, katanya masih sempat mengucapkan kalimat terakhir gitu Pak Katamso? Tidak ada. Tidak ada. Di sejarah itu tidak ada. Setelah mengelilingi museum, saya berlanjut ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semaki di Yogyakarta. Lokasi ini jadi makam bagi sejumlah pahlawan nasional seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Urip Sumoharjo, Menteri Supeno hingga Dr. Sarjito. Tak hanya itu, TMP Kusumanegara juga jadi peristirahatan terakhir bagi 2 pahlawan revolusi yang gugur saat peristiwa G30S di Yogyakarta. Sebelum dimakamkan, jenazah Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono diarak menggunakan tank Panzer dan disambut ribuan warga Yogyakarta. Tribuners, ini merupakan makam dari 2 pahlawan revolusi yang gugur saat peristiwa G30S di Yogyakarta. Ini merupakan makam dari Brigjen Anumerta Katamso Darmo Kusumo, sedangkan ini merupakan makam dari Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Keduanya gugur setelah diculik, dianiaya, kemudian dikubur di area Kentungan pada 1 Oktober 1965. Jasad keduanya baru ditemukan 3 minggu berselang, tepatnya pada 21 Oktober 1965. Itulah akhir perjalanan saya menyusuri jejak gelap peristiwa G30S di Yogyakarta. Seperti yang disampaikan oleh Pak Balis, sejarah tidak membuat kita kembali ke masa lalu, tapi digunakan sebagai pembelajaran ke depan untuk pembangunan bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.